Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirinal mujahidin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'dimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, ijamata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita kembali saling menghambakan diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikannya cucuran nikmat, baik itu kesehatan, kesempatan, terlebih umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu berupa sholat fardu Jum'ah. Besar harapan dan pinta kita kepada Allah, kiranya segala bentuk amal ibadah yang kita laksanakan ini dapat diterima dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya, amin ya rabbal alamin. Seiringan dengan itu, solawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari alam kemunafikan hingga alam yang terang, yaitu zaman yang kita rasakan di saat sekarang ini. Mudah-mudahan dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kiranya Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di hari kemudian kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah Jumat kita pada kali ini yaitu membahas tentang dana pensiunan akhirat. Dalam sebuah buku tamsil diceritakan, dahulu ada seorang raja bernama Wahidul Qahar, di mana sang raja ini memiliki pengikut sangat banyak, mengalahkan banyaknya pasir yang ada di tepi pantai. Suatu ketika sang raja naik mimbar dan bertanya kepada seluruh prajurit tadi. Dia berkata, "Alastu bi rabbikum? Adakah saya ini raja kamu?" Lantas seluruh prajurit tadi menjawab, "Qalu bala sahidina." Benar, kau adalah raja kami. Maka setelah itu sang raja memerintahkan kepada seluruh prajurit tadi untuk pergi merantau ke suatu negeri. Tapi sebelum mereka pergi,
sang raja bertanya kepada mereka. Yang pertama, berapa lama mereka akan tinggal di tanah rantau? Ada yang meminta 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Setelah itu maka disetujui oleh sang raja. Kemudian raja kembali bertanya, fasilitas apa saja yang mereka mau selama tinggal di tanah rantau? Ada yang meminta rumah, ada yang meminta kendaraan, ada yang meminta jabatan, dan macam-macam lainnya. Setelah itu disetujui oleh sang raja juga. Kemudian sang raja kembali bertanya, siapa yang akan mendampingi hidupnya selama di tanah rantau? Setelah itu sang raja menyetujui. Saudara hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, singkat cerita, maka pergilah seluruh prajurit tadi. Tiba-tiba terdamparlah seorang prajurit sang raja yang bernama Basar. Dan Basar ini mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama bernama si Harben, anak yang nomor 2 bernama si Anis, dan anak yang nomor 3 namanya si Amsol. Basar hidup bahagia dengan 3 orang putranya. Kalau si Harben yang minta belikan sesuatu misalnya, si Basar sebagai orang tua pasti memberikan. Begitu juga anak yang nomor 2 bernama si Anis. Kalau minta belikan sesuatu, jangankan yang sanggup, yang tidak sanggup pun si Basar sebagai orang tua berusaha memberikannya. Tetapi malang dengan nasib anak yang nomor 3 yang bernama si Amsol. Harben si Basar sangat pelit. Jangankan minta belikan mobil, minta belikan rumah, hanya minta uang pendidikan, si Basar sebagai orang tua enggan memberikan. Akhirnya tanpa terasa kontrak selama di tanah rantau sudah habis. Datang surat panggilan dari sang raja, fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yasta'dimun. Itulah isi surat panggilan itu. Apabila surat panggilan sudah datang dari sang raja, maka tidak dapat dipercepat dan tidak dapat diperlambat walau hanya sesaat pun. Baru sadar si Basar, ternyata kontrak di tanah rantau sudah habis. Ia akan kembali sementara persiapan untuk kembali tidak ada. Lantas ia jumpain anak-anaknya. Yang pertama ia jumpain anak yang paling besar bernama si Harben, karena ini yang paling ia sayangi dahulu. Apapun yang diminta si Harben ia pasti berikan. Ia minta pertolongan kepada si Harben. Tetapi apa kata si Harben? Harben tidak bisa memberikan apa-apa. Dia tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya ketika orang tuanya butuh pertolongan. Begitu juga anak yang nomor 2 tadi bernama si Anis. Anis juga sama seperti Harben, tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang tuanya. Tetapi berbeda dengan si Amsol. Walaupun Amsol dibedakan dengan 2 orang saudaranya, tetapi begitu orang tuanya meminta pertolongan, apa kata Amsol? Wahai ayahku, kau adalah yang mendidikku, kau adalah yang membesarkanku. Kalaupun kau beda-bedakan dengan 2 orang saudaraku, bagaimanapun kau adalah orang tuaku. Kalau hari ini kau butuh pertolonganku, maka aku akan menolongmu. Aku akan mengantarkanmu sampai ke hadapan sang raja, dan setelah itu aku akan mendoakanmu semoga kau bahagia selamanya. Saudara hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, ternyata anak yang ia damba-dambakan selama ini tidak dapat menolongnya. Tapi anak yang ia kucilkan
justru itulah yang dapat menolongnya ketika ia butuh pertolongan. Cerita ini singkat tetapi sangat bermakna. Raja Wahidul Qahhar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki pengikut prajurit itulah kita, basar, yang berarti manusia. Manusia 3 anak. Yang pertama bernama Siharben, itu singkatan dari kata harta benda. Yang kedua bernama Anis, itu singkatan dari kata anak istri. Kemudian yang ketiga adalah Amsol, itu singkatan dari kata amal soleh. Harta benda, tidak seorang pun di antara kita mungkin yang tidak sayang dan tidak cinta kepada harta benda. Apakah itu salah? Tidak, boleh saja, asal jangan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Anis, anak istri. Tidak seorang pun di antara kita dan tidak cinta dan sayang kepada anak dan istri kita. Bahkan kita kerja keras, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Itu kita lakukan hanya karena supaya kita dapat membahagiakan anak, istri dan orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh. Di mana-mana orang sangat pelit. Kalau ada pembangunan masjid, pembangunan panti asuhan, orang-orang yang butuh pertolongan, fakir miskin, anak yatim, kita berat memberikannya. Kenapa? Karena itu amal soleh. Padahal tanpa kita sadari, itulah yang nantinya menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasah. Kata Rasulullah, apabila mati kita, maka tidak ada yang dapat menolong kecuali 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Shadaqatin jariyah itu adalah sedekah yang tidak pernah putus pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Misalnya apa? Ada pembangunan masjid, ada pembangunan panti asuhan. Selama masjid berdiri dan di sana orang banyak beramal soleh, di sana orang banyak membaca Al-Quran, di sana orang banyak sholat berjamaah, maka pahala orang yang sholat di sana mengalir kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid tadi. Itulah namanya shadaqatin jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mempunyai ilmu, bukan hanya ilmu agama, tetapi segala macam bentuk ilmu yang positif kita ajarkan kepada orang lain, maka orang yang mengamalkan itu mendapat pahala dan pahalanya pun akan mengalir kepada kita. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah wawaladun soleh, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Makanya anak itu adalah aset kita, investasi kita, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, karena itu dapat menjadi penolong kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Itulah yang disebut dengan dana pensiunan akhirat. Kenapa? Karena pahalanya tidak pernah putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihi al-adhar ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة